that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. Saudara, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Renata Panggalo. Timur Tengah, saudara, kembali memanas usai Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat. Garda Revolusi Iran meluncurkan rudal dengan target pangkalan AS di kawasan Timur Tengah. Iran juga membuat gambar satir Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di depan peti mati yang diselimuti bendera AS dengan tulisan "Terima kasih atas pengabdian Anda". Militer Iran juga menunjukkan gambar mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dengan tulisan "Di jalan cinta, kami tidak akan mengingkari janji". Sementara itu, pemerintah Bahrain mengklaim berhasil mencegat serangan rudal dan drone Iran Sabtu dini hari. Bahrain minta Teheran segera menghentikan serangan ke negara-negara di Teluk yang dianggap sebagai eskalasi serius. Iran mengklaim Amerika menyerang fasilitas pengawasan di Pulau Qasm dan dekat Sirik yang digunakan Iran menjamin keamanan navigasi di perairan internasional. Rakyat Iran mengibarkan bendera dan meneriakkan slogan dukungan terhadap pemerintah dan angkatan bersenjata Iran di lapangan Jomhouri, Teheran. Dukungan ini diberikan di tengah kembali memanasnya perang antara Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan kontroversial terkait perang dengan Iran. Trump menyebut konflik yang melibatkan Iran saat ini bukan perang besar, melainkan hanya sebuah latihan yang menurutnya akan segera berakhir. Menurut Trump, penyelesaian bisa dicapai melalui kesepakatan diplomatik maupun langkah yang lebih keras. Military conflict, I call it that because it's really not that much of a war, but it's a military conflict. It's a practice. And Ken, we'll go pretty quickly because I have to get back to fighting a war in Iran. There's a hell of a speakers list. We might be here all night. Yeah, if we can, fellas, I got to get back to a place called Washington and protect you. Okay? Taking out a little unfinished business in Iran and a couple of other places. Tremendous success that we had in Venezuela, as you know. Sementara itu, di tengah kesepakatan gencatan senjata baru, serangan udara Israel di Lebanon Selatan menewaskan 9 orang, termasuk 3 personel militer Lebanon. Serangan menghantam kota Nabatiyeh. Selain serangan udara, Israel juga melancarkan tembakan artileri. Serangan Israel di Saksakiyah, Lebanon Selatan juga menewaskan 6 orang warga sipil, saudara. Serangan juga membuat kerusakan parah hingga kebakaran yang menimpa rumah dan sejumlah kendaraan. Hizbullah merilis rekaman operasi perlawanan ke Israel. Dalam perlawanan menggunakan pesawat tak berawak, Hizbullah menyebut menargetkan tentara Israel di kota Zautar al-Syarqiyah, Lebanon Selatan. Sinyal perdamaian di Timur Tengah bak kabut tebal untuk menuju titik terang perdamaian. Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap situs radar pengintaian pantai milik Iran di Pulau Sirik dan Qassim yang berada di dekat Selat Hormuz. Sebagai respon atas serangan tersebut,
Garda Revolusi Iran membalas dengan meluncurkan rudal balistik ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain, serta memblokade 4 kapal tanker yang mencoba melintas tanpa izin di Selat Hormuz. Saling serang tersebut menunjukkan perang antara AS dan Iran masih berkecamuk di kawasan Teluk. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan, konflik yang melibatkan Iran saat ini bukan perang besar, melainkan hanya sebuah latihan yang menurutnya akan segera berakhir. Trump bilang penyelesaian bisa dicapai melalui kesepakatan diplomatik maupun langkah yang lebih keras. And this is during a military conflict. I call it that because it's really not that much of a war. But it's a military conflict. It's a practice. And we'll go pretty quickly because I have to get back to fighting a war in Iran. Sementara itu, pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Mojtaba Khamenei meminta rakyat Iran untuk berdiri teguh dan bersatu menghadapi skema perang hibrida oleh Amerika Serikat dan Israel. Mojtaba menyampaikan pesan tersebut melalui perwakilannya Muhammad Javad Haj Ali Akbari. Mojtaba memperingatkan bahwa AS dan Israel sedang mengejar perang hibrida untuk melemahkan ketahanan publik dan memengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خنثی نمایند. Pakar Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso bilang, serangan balasan Iran terhadap Amerika Serikat untuk menunjukkan bahwa mereka masih mampu untuk berperang, sekaligus juga menunjukkan peringatan kepada negara-negara Timur Tengah lain yang berpihak kepada Amerika Serikat. Jika memang dalam proses gencatan senjata ini Iran masih diserang oleh pihak Amerika Serikat dalam hal ini, Iran tentu tidak segan-segan untuk kemudian menyerang pihak-pihak yang juga ikut mensupport Amerika di situ. Jadi saya kira ini juga memberikan satu efek yang cukup istilahnya bukan membuat takut, tapi juga membuat waspada bahwa kita bisa loh kemudian membuat perang ini menjadi eskalasi lagi, menjadi sesuatu yang merugikan kawasan lagi kalau Amerika ini tidak kalian stop juga. Kalau Amerika Serikat yang kemudian juga berada di wilayah Timur Tengah ini atau negara-negara Teluk dan juga negara Timur Tengah pada umumnya ini tidak mengambil sikap untuk mendorong Amerika supaya stop dulu. Meski situasi kian memanas, Amerika Serikat dan Iran masih menjalani negosiasi guna mengakhiri perang yang telah berlangsung sejak 28 Februari lalu. Iran menyatakan komunikasi tetap terbuka, tapi AS harus berjanji memastikan serangan Israel ke Lebanon dan Gaza berhenti agar negosiasi jalan kembali. Saudara, negosiasi damai Iran dan Amerika Serikat yang hingga kini tak kunjung menemukan titik temu, terlebih saat ini Iran dan AS kembali saling serang di kawasan Selat Hormuz. Berikut analisis dosen Hubungan Internasional Universitas 11 Maret Surakarta, Septianto Galan Prakoso. Hari Sabtu, ini kemudian Amerika Serikat menyerang situs radar di pesisir Iran, kemudian dibalas lagi oleh Iran, gitu ya, dibalas pangkalan militer Kuwait dan juga Bahrain. Di sana ada pangkalan Amerika Serikat. Nah, kita lihat ini saling serang masih terus terjadi, tapi katanya di belakang juga ada negosiasi tidak langsung yang kemudian dilakukan. Ini sebenarnya negosiasinya jalan nggak sih? Atau sudah ada progres kah? Atau justru buntu karena masih saling serang? Baik, Mas Brimana, mungkin yang bisa kita katakan saat ini, kita tetap berharap negosiasi pastinya tetap berjalan. Meskipun memang sudah sewajarnya, mungkin tidak semua progres, tidak semua kemajuan dari negosiasi yang sedang berjalan ini langsung di-coverage secara luas begitu ya, langsung disebarkan atau kemudian tetap diberitakan secara maksimal, karena bisa juga justru malah mengganggu jalannya negosiasi tadi dan juga tidak menjadikan kemajuan yang diambil itu efisien. Tapi mungkin juga memang progresnya sangat lambat karena memang terdapat beberapa hal-hal yang belum bisa dipenuhi dalam negosiasi yang berlangsung. Seperti kita ketahui, Iran memberikan syarat, salah satu syarat supaya perundingan damai bisa tercapai adalah dengan menghentikan semua aktivitas peperangan, menghentikan semua serangan di semua front, termasuk di Lebanon. Nah, ini yang kemudian selalu diingkari, selalu dilanggar oleh Israel, yang dalam hal ini malah masih gencar menyerang Lebanon Selatan,
hanya dengan alasan untuk menyerang Hizbullah, tidak menyerang pemerintah Lebanon. Mereka memiliki gencatan senjata dengan pemerintah Lebanon, tapi tetap menyerang wilayahnya. Namun demikian, di serangan terakhir mereka melakukan langkah yang sangat fatal karena mereka juga menimbulkan korban jiwa dari pihak angkatan perang Lebanon, dari pihak militer Lebanon, dan ini tentunya menjadi sebuah pelanggaran gencatan senjata yang luar biasa parah. Terbaru perkembangannya adalah Iran sudah meluncurkan misil ke bagian Israel bagian utara sebagai bentuk retaliasi dari apa yang dilakukan serangan ke Lebanon. Sehingga kalau kita berbicara meskipun fasetnya ini Israel dan Lebanon, kita melihat bahwa hal ini juga kita artikan sebagai ganjalan dalam perundingan yang sedang terjadi. Meskipun banyak progres yang katanya dari sumber-sumber di bawah meja sudah banyak progres yang terjadi, Iran sudah mungkin akan mau kemudian mengurangi kendalinya di Selat Hormuz, kemudian Amerika juga pelan-pelan nanti akan mengeluarkan aset militer Iran, aset keuangan Iran yang dibekukan dan sebagainya. Tapi untuk masalah nuklir itu nanti mungkin butuh perpanjangan waktu ke depan. Dan tentunya karena masih ada ganjalan obstacle terbesar adalah bagaimana ada pihak yang menjadi spoiler ya, ada pihak yang menjadi penghalang bagi sebuah perundingan perdamaian ini terjadi. Tentunya ini masih menjadi PR yang harus segera diselesaikan kalau memang ingin mencapai sebuah kesepakatan damai seperti itu. Oke, ganjalannya nih ya, berarti dari Israel yang... Kami tutup Breaking News Kompas TV, Saudara. Informasi lainnya mengenai konflik Amerika Serikat dan Iran dapat Anda saksikan di program selanjutnya di Kompas Siang. Saya Renata Panggalo, terima kasih, sampai jumpa.